Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Fiska Ditya. Tapi kali ini saya ambil alih. Jadi akan ada segmen baru di channelnya Pak Fiska Ditya. Channel keluarga kita. Oke, channel keluarga kita ada segmen baru dengan judul Nutri Tips. Nutri Tips itu apa? Pada intinya sih tentang tips dan trik, praktek, asupan, makanan, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita dalam prakteknya sehari-hari. Jadi bisa untuk semuanya, terutama bagi setiap individu yang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri untuk makan dan aktivitas lainnya. Seperti itu. Oke, terus langsung aja pada kesempatan segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang apa? Nutri tips yang pertama adalah tentang ini yang basic banget di Indonesia, banyak sering dilakukan, memasak nasi. Memasak nasi. Jadi karena di Indonesia ini sumber karbohidrat yang banyak dijumpai itu adalah nasi ya, dari beras. Nah, itu ada beras putih, beras merah, beras coklat, beras hitam, mixed rice, dan semacam-macamnya. Nah, pada intinya beras yang akan dikonsumsi itu melalui proses pemasakan. Biasanya pada orang-orang kalau mau masak nasi dari beras itu kan pasti dicuci dulu kan biasanya. Nah, proses pencucian itu sebenarnya menjadi faktor yang sangat kritis atau menjadi titik kritisnya hilangnya vitamin larut air. Seperti itu. Jadi sebenarnya beras itu kan yang kita tahu nasi itu sumber karbohidrat kan, karena dia kayak orang Indonesia biasanya gimana? Kalau nggak makan nasi ya belum makan. Ya, entah gitu. makannya misalnya telo, kemudian roti, bakmi, tapi kalau belum makan nasi belum makan. Ya, jadi intinya kita mengetahui dan memang pada dasarnya nasi itu adalah sumber karbohidrat. Tetapi bersama karbohidrat ada protein. Itu bukan, proteinnya ada sih tapi sedikit. Yang banyak itu adalah beras itu sebagai juga ada vitaminnya dan juga mineralnya. Terutama beras itu adalah vitamin B. Banyak vitamin B-nya, vitamin B kompleks. B1, B2 itu terutama banyak di beras. Nah, tapi sayangnya yang harus kita ketahui di sini adalah vitamin B itu vitamin larut air. Oh, padahal setiap bikin beras, bikin nasi itu kan kita itu mususi kan? Namanya mususi. Nah, orang selama ini mitosnya adalah mencuci beras itu harus sampai airnya jernih bening, berarti itu sudah bersih. Seperti itu. Karena kita masih beranggapan, oh misalnya katakanlah belum 3 atau 2 kali kayak gitu kan masih ada kerikil atau kotor-kotorannya kayak gitulah, kutu-kutu misalnya ada. Nah, di sini adalah ada tips yang akan saya berikan bagaimana mengoptimalkan vitamin B yang ada di dalam beras sehingga nanti bisa masih maksimal ada di dalam nasi yang sudah jadi itu, kemudian bisa masuk ke tubuh kita dan kita diserap sama tubuh kita. Yaitu adalah seperti yang tadi disebutkan, vitamin B itu kan larut air. Berarti dalam mencuci beras sebelum dimasak menjadi nasi atau mususi itu tidak boleh terlalu lama, baik itu frekuensinya maupun volume airnya. Untuk apa? Untuk mengurangi vitamin B yang mungkin akan bisa larut dan hilang karena kan air hasil mususinya kan dibuang. Oke. Nggak boleh terlalu lama dan terlalu sering. Tapi kalau ukuran volumenya mungkin bisa dijelaskan. Ya, volumenya senormalnya aja asal sudah menutupi permukaan semua. Berarti nggak ada aturan misalnya ini ya, berasnya segini. Oh, itu biasanya aturan masak sih. Itu aturan masak. Ini airnya 2 kali lipatnya gitu lah. Rumah biasanya beda-beda aturannya. Tapi ini intinya pas nyuci itu cukup sekali aja sebenarnya, paling banyak 2 kali. Kalau masih putih gimana, masih ada kotoran-kotorannya. Jadi kalau mau mencuci berasnya sebelum dimasak, itu dihilangi dulu kotoran-kotorannya, bahaya biologis ataupun fisik yang mungkin ada di situ seperti kutu, kerikil, kemudian apa sih? Biasanya suka ada rambut gitu-gitu kan, bahkan suka ada pecahan kaca dan lain sebagainya, itu dihilangi dulu sebelum dicuci jadinya. Jadi bahaya atau benda asing yang bisa terlihat mata itu kalau bisa itu dihilangi sebelum dicuci. Nah, artinya nggak perlu ada air tapi sudah bisa dihilangin kan, kelihatan kan disortir kutu, ya, gitu kutu. Ya. Jadi bisa dengan cara misalnya disosohi itu loh, dipakai apa sih biasanya zaman dulu itu namanya ditebahi itu loh. Nah itu, atau ditaruh di permukaan yang agak luas kemudian disebar gitu, diambilin itu bahaya-bahayanya atau benda-benda asingnya. Setelah itu baru dicuci, dan mencucinya maksimal 2 kali saja.
Seperti itu untuk mengoptimalkan vitamin B supaya masih tetap ada di tubuh dan bisa dikonsumsi sama kita. Seperti itu, vitamin B itu penting sekali untuk fungsi syaraf dan juga otot dan juga metabolisme lain di dalam tubuh. Jadi nutritips yang pertama hari ini adalah tentang memasak nasi. Khususnya sebelum dimasak berasnya dicuci cukup 1-2 kali saja. Tidak harus sampai warna airnya itu bening. Seperti itu. Sudah selesai. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Jangan takut masih kotor, masih terlihat putih butek itu ya. Karena pada intinya memang beras itu warnanya kan juga putih, terutama kalau yang beras yang putih. Jadi ketika dicuci semakin dicuci airnya semakin banyak atau semakin sering ya kita tetap akan melihat sisi putihnya itu, bukan beningnya. Seperti itu. Oke, jangan lupa di-share ke teman-temannya, ke orang rumahnya. Misalnya yang lihat ini adalah anaknya, bisa di-share, disampaikan kepada ibunya, neneknya, atau asisten di rumahnya yang membantu memasak, supaya semuanya tetap dapat manfaat dari nutrisi vitamin B di beras itu. Jadi nggak hanya cuman kita itu kenyang, tapi juga ada asupan vitamin B. Nah mungkin vitamin B itu kaitannya sama apa sih? Tadi sama sistem saraf. Beri-beri itu kan? Ya, anti beri-beri juga, anti beri-beri. Tapi sekarang sih beri-beri jarang kita lihat domba. Beri-beri itu ya, itu beri-beri. Jadi kita memang sekarang sudah jarang penyakit beri-beri. Artinya sebenarnya secara nutrisi kita udah nggak bukan di Indonesia. Ya, Kak, beri-beri itu terjadi kalau sudah defisiensinya parah, kalau sudah kekurangan malnutrisi parah gitu kan? sekali. Sudah kekurangan vitamin B itu udah kronis banget, udah lama banget, udah sampai habis simpanannya. Tapi kalau misalnya masih kekurangan dalam tahap akut, yaitu bisa ada gangguan misalnya entah itu pegel-pegel atau cepet capek dan lain sebagainya karena fungsi sistem syarafnya, ototnya itu tidak bisa berfungsi maksimal, harus dibantu harus dibantu vitamin B. Perannya banyak sih, nanti panjang kalau dibahas tentang perannya, kan ini intinya kita ngasih nutritips seperti itu. Oke, demikian untuk nutritips edisi yang pertama berkaitan dengan bagaimana idealnya mencuci beras biar asupan vitamin B itu tetap ada, gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya jangan lupa drop di komentar di bawah. Atau mau request gitu ya. Nutritips selanjutnya. Oke. Gitu. Jadi biar kita semua sehat, terus gemuk kayak ini. Sehat ya, sehat itu tidak sama dengan gemuk. Jadi kami itu sering miskomunikasi tentang konsep sehat karena badan saya itu memang terlihat kecil kalau dibandingkan sama sebelah saya ini. Seperti itu. Padahal sebenarnya secara status gizi saya sudah baik. Seperti itu. Closing. Oke, terima kasih. Semoga nutritips hari ini bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan dan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sekiranya menjadi manfaat, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.